Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Masih di hari-hari serta rutinitas seperti biasa, bekerja sambil mendokumentasikan setiap aktivitas serta rutinitas kita sebagaimana biasanya. Dan kali ini kita ada proyek mengerjakan pintu Henderson, pintu full plat besi. Ada dua jenis ya kategori pintu Henderson, ada yang dilipat dan satunya lagi ada yang didorong. Dan kali ini kita akan mengerjakan pintu Henderson versi lipat. Oke, dan sebelum lanjut kita ke mencari tahu apa itu pintu Henderson. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan di unggahan video selanjutnya. Yuk kita cari tahu apa itu pintu Henderson. Pintu Henderson merupakan salah satu model pintu besi terbaik yang salah satunya bisa menjamin keamanan pada bangunan dan berbagai bahaya yang mungkin timbul. Seiring perkembangan dunia arsitektur dan kemajuan zaman, memang ada banyak jenis pintu Henderson dari segi bahan, model yang cukup variatif ya. Dan tampilan pintu jenis Henderson ini semakin unik dan berbeda-beda pastinya jenis pintu antara satu bahan dengan bahan lainnya. Oleh karena semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat akan keamanan, membuat pintu jenis Henderson ini cukup digandrungi ya, cukup diminati khususnya di kota-kota besar. Dan ada juga yang memang prioritas kebutuhan oleh para pelaku usaha, khususnya yang punya ruko, dan pintu jenis ini juga cocok diprioritaskan untuk garasi biasanya. Adapun soal mutu dan kualitas, jenis pintu Henderson ini memiliki cukup kualitas yang gak diragukan lagi ya teman-teman. Memang bisa dibilang harga membawa rupa. Mungkin itu pepatah yang bijak. Harga membawa rupa. Murah bukan berarti murahan, kan gitu. Nah, jika dibandingkan dengan pintu besi jenis lainnya, pintu Henderson ini memiliki mutu yang sangat bagus. Memiliki 3 jenis pengaman pastinya. Dan pintu Henderson dilengkapi dengan 3 jenis pengaman itu udah pasti. Yaitu pengaman rel bagian atas, pengaman rel bagian bawah, dan juga pengaman rel bagian samping. Nah, ketiga jenis pengaman tersebut jarang ada pada pintu besi jenis lain atau sebagaimana biasanya. Sehingga jenis pintu Henderson ini semakin banyak diminati. Karena cukup aman ya. Dengan pengaman rel bagian atas, pintu Henderson ini mampu menopang beban ya teman-teman, sehingga pintu akan lebih awet pastinya. Dan pintu besi pada umumnya settingan seperti Henderson ini memang cukup jarang ya, yang memang pakai rel atas dan bawah. Itu cukup jarang ditemui kecuali adanya di pintu Henderson ini. Nah, dan kali ini kita memakai holo ukuran 4x4 atau holo 40x40, dan ketebalan plat eser di sini kita pakai ukuran normalis lah, pada standarnya 1,2, 1,6 bahkan sampai 2 mili. Nah, setelah melalui proses perakitan antara penyesuaian ukuran, pastinya pembagian nanti di ukuran plat, karena normalnya ukuran lebar Henderson
untuk plat itu sendiri tidak lebih dari ukuran 60 ya. Dan kalaupun ada biasanya sesuai kebutuhan atau ukuran dari lokasi itu sendiri. Atau bisa jadi itu bukan kategori Henderson tapi jenis pintu lipat biasa. Karena kalau membedakan jenis pintu lipat biasa dengan Henderson sudah pasti nampak perbedaannya. Yaitu Henderson ada rel atas dan rel bawah. Yuk lanjut mengintip proses pengerjaannya. Kali ini kita setting untuk slot kuncian. Yang pendek kita pakai untuk bawah dan yang sedikit panjang hampir mendekati ukuran 1 meter biasanya disesuaikan dengan ukurannya. Itu untuk slot kunci-kunci atasan. Nah, setelah kita melalui proses pemotongan plat, esernya kita amplas bagian dalamnya dulu, khususnya di bagian tulang-tulang. Kemudian kita bersihkan, digosok pakai mesin amplas ya. Lanjut kita sinkromat dulu, karena bagian eser, bagian dalam yang langsung bersentuhan atau menempel di bagian tulang-tulang pipa holo itu hampir rata-rata nggak kesentuh pengecetan ya. Nah itu dikhawatirkan ya terjadi korosi atau karat. Nah kita lanjut ke proses suntik atau pengeboran ya. Nah karena teknikal di sini dipakai supaya tampilannya itu samar ya, lebih halus, lebih rapih nantinya. Jadi setelah dilubangi kita elas di bagian titik lubangnya. Dan hasilnya itu biasanya jauh lebih rapih ya kan. Setelah dielas kita pakai jarak yang cukup dekat, hampir 10 cm atau paling luas sekitar 15 itu pun jarang ya, hampir kita 10 atau 12. Ini jarak suntikan bor. Karena kalau ukuran dari satu lubang titik bor ke lubang yang lainnya terlalu jauh, dikhawatirkan ada kemungkinan lasan copot karena setelah dilas pastinya digerinda. Nah, akhirnya eser itu nanti kelihatan kurang rapat ya ketika pintu dipasang, ditarik lurus. Dan ukuran di sini hampir mendekati ukuran tinggi 2,80 meter. Itu udah bukan rahasia umum, teknikal dipakai adalah teknik menyambung. Nah, ada macam-macam di sini teknikal menyambung di atas. Ada contoh di motif ini, kali ini full flat yang nantinya ada list variasi di depan. Ada juga jenis pintu seperti ini macam-macam, ukuran tinggi standar 2,40 meter untuk plat eser. Sisanya dipakai kisi-kisi atau ventilasi angin-angin, contohnya pakai motif lurus dari motif minimalis. Nah, dan kali ini kita pemasangan list untuk variasi di bagian depan ya kan. Kita pakai ukuran behel 8 mili. Jarak dari sudut pintu kiri dan kanan itu 10 cm. Dan kita tarik dari atas sekitar 20 cm. Teknik pengelasannya kita pakai cukup di bagian luar aja ya. Tidak perlu bagian luar dalam itu nggak harus, supaya menampilkan sisi bagian yang utuh. Atau dikhawatirkan kalau terlalu
rapat pengelasan. Nanti pastinya plat itu sedikit agak menggelembung gitu, nggak lurus, nggak balance, rapih gitu. Nah, penentu satu pekerjaan itu mengukur standar tebal atau enggak. Nah, contoh di pemasangan list kali ini ya, kalau plat ketebalannya kurang dari standar, pastinya kelihatan tuh sedikit agak kurang rapih gitu. Itu mungkin ya sahabat-sahabat pernah lihat, ada jenis pintu seperti itu. Nah, itu salah satunya mengukur standarnya ukuran tebal dari ukuran holo, flat esernya, hasilnya nanti yang membedakan. Ya kita nggak bilang ini paling tebal, cuma ya seperti itu keadaannya. Kalau memang setelah pemasangan list rapi, finishing dicat itu terlihat agak ngegelembung, ya boleh jadi terlalu rapat di pengelasannya. Bukan berarti platnya tipis, tapi teknikalnya itu gak harus memang untuk pasang list seperti ini tuh full lasnya tuh antara depan dengan belakang, gak harus seperti itu. Ya kita lanjut ke proses finishing ya, masuk ke tahap pendempulan. Nah contohnya di sini, kenapa tadi dijelaskan cukup titik-titik aja lah, jarak 10-20 masang list itu supaya gestur plat atau tetap utuh lurus, gak ketarik nih sama lasan ya, karena biar gimana tuh besi itu setelah dielas kena panas pasti muai gitu, kalah. Setelah dempul itu kering, kita proses ke finishing penghalusan pastinya ya kan. Sudut-sudut yang bisa disentuh pastinya, yang prioritas yang nampak dari luar kita finishing amplas, plus sekalian kita pun gosok di bagian plat esernya, karena eser itu gak utuh walaupun itu barang pabrikan, faktanya banyak juga kotor dan menyita waktu kita untuk finishing pengamplasan ya. Namun begitu, proses tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Nah, di sini kita berusaha untuk maksimal dari proses perakitan, pengelasan, full. Ya mungkin ada juga barangkali yang teknik pengelasan itu cukup di titik lah, cantum gitu. Tapi sobat-sobat bisa lihat di sini prosesnya. Nah, kita pun masih memakai mesin yang biasa dipakai teman-teman rekan-rekan di bidang kusen ya, kayu. Mesin amplasnya maksudnya. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap pengecetan sinkromat ya, atau kita bilang meni dasar sebagai dasaran untuk awalan sebelum cat yang finishing terakhir. Di sini kita pakai teknik roll, nggak pakai kompresor karena ini awalan dulu ya kan. Awalan kita pakai teknik seperti ini, dan Anda pun bisa mencobanya di rumah. Kalau baiknya ya jenis plat atau pintu yang memang ada motif lebih banyak, full dengan plat. Kalau teknik pengecetan ulang, baiknya nih pakai roll seperti ini nih, cukup membantu nih kan, cukup rapi hasilnya. Yang penting takaran atau adukan dari cat dengan pengincernya itu harus balance, terlalu kental juga nggak bagus. Nah, hasilnya kurang rata ya, jadi keenceran juga nggak bagus. Jadi semaksimal mungkin lah hasilnya nanti. Nah, setelah melalui proses yang cukup panjang dari step by step sampai ke finishing untuk awalan dulu, sinkromat atau meni dasar.
Akhirnya kita siap-siap untuk packing barang, lanjut ke proses pemasangan. Nah, setelah itu di lokasi kita pasang setting untuk roda atas dulu ya. Roda atas yang nanti bertumpu dimegang di rel atas nanti pastinya. Terus kita setting juga engsel-engsel bagian tengah. Nah, lanjut kita pasang setting rel bawah. Nah, di video kali ini memang sedikit agak random ya kan videonya, karena memang cuaca masih kurang bisa ditebak ya, random, mendung ya, kadang hujan, random lagi. Nah, pasang setting rel itu biasanya kita dahulukan pastinya rel bawah juga rel atas. Nah, kemudian kita coak, potong. Nah, ini fungsinya sebagai jalan untuk memasukkan rel atau rodanya itu sendiri. Setelah naik semua, kita bisa finishing, kita setting, pasang baut-baut tengah pastinya, karena jenis pintu Henderson itu berbeda ya kan, engselnya itu ada bautnya gitu. Nah, seperti inilah hasilnya setelah melalui proses yang cukup panjang. Total dari keseluruhan bangunan ini untuk pintu Hendersonnya ada 8 lokal, dan masing-masing per lokal kita bagi 6 daun pintu ya kan. Oke, cukup sekian sedikit ulasan atau tutorial bagaimana cara merakit mengerjakan pintu Henderson. Semoga bermanfaat, dan tak lupa semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan senantiasa menyertai Anda semuanya. Terima kasih telah menyimak videonya. Ya, cukup sekian sedikit ulasan serta pemaparan tentang jenis pintu Henderson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.